Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selama Paskah bagi kita, biarlah kiranya melalui Paskah ini kehidupan kita semakin berubah ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara kehidupan kita, khususnya dalam kebangkitan Yesus. Biarlah kita bersuka cita dalam kehidupan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang paling membuat kita merasa sedih di dalam kehidupan? Ada orang dikatakan dia merasa sedih ketika apa yang diharapkan tidak tercapai. Ada orang merasa sedih ketika hartanya hilang. Ada orang merasa sedih ketika sakit penyakit ada dalam kehidupan. Tetapi kesedihan yang paling mendalam dirasakan setiap orang, yaitu ketika orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi meninggal. Ini realita. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kehidupan orang-orang yang menyayangi Yesus ketika Yesus meninggal di kayu salib. Yang pasti mereka merasa terpukul, mereka merasa sedih, mereka merasa hancur. Kesedihan yang begitu mendalam semakin perih lagi ketika semua orang, para pembenci Yesus justru menghujat. Yang diharapkan biasanya, kalau ada orang yang kita sayangi, orang yang kita kasih meninggal,
yang biasanya orang-orang berbondong-bondong akan datang memberikan kata penghiburan untuk menguatkan dia. Tapi kematian Yesus tidak demikian. Justru kematian Yesus mendatangkan hujatan dari orang-orang yang terhormat, dari orang-orang ahli Taurat, Farisi, dan lain sebagainya. Hujatan itu semakin melemahkan kehidupan, semakin membuat orang-orang yang mengasihi Yesus semakin terpuruk. Istilahnya, sudah jatuh ketimpa tangga, sudah ditinggalkan orang yang disayangi, justru dihujat kembali. Bahkan hujatan itu sampai-sampai ingin mengambil nyawa mereka juga. Karena saking banyaknya hujatan yang terjadi kepada para murid yang mengasihi Yesus, para murid itu menjadi ketakutan di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah peristiwa kematian Yesus di kayu salib, tepat pada hari Jumat, seperti sebuah kebiasaan tradisi orang Yahudi, maka orang-orang yang menyayangi yang telah meninggal akan memberikan rempah-rempah sebagai bentuk rasa sayangnya. Dan itulah yang akan ditunjukkan oleh para perempuan Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus, dan Yohana. Mereka ingin pergi ke kubur Yesus, ingin meminyaki, memberikan rempah-rempah sebagai bentuk rasa penghormatan terhadap Yesus. Tapi apa yang mereka temui ketika sampai di kubur Yesus? Yang mereka lihat, batu sudah digulingkan. Yang mereka lihat, kubur Yesus telah kosong, Mbak Yesus tidak di sana. Yang mereka lihat, justru ada 2 orang malaikat yang berbicara kepada mereka. Nah, mereka sudah merasa terpukul oleh karena kematian Yesus dan sudah merasakan penderitaan yang begitu mendalam karena hinaan yang datang. Ditambah lagi mereka kehilangan Yesus. Wow. Ketakutan, kesedihan, tangisan yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang yang menyayangi perempuan-perempuan itu. Namun Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang dikatakan oleh yang berpakaian berkilau-kilau itu? Diingatkan kembali kepada para perempuan itu. Kenapa kamu mencari yang hidup di antara orang yang mati? Bukankah dia memberitahukan kepada kamu waktu dia di Galilea bahwa dia akan mati di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit? Yang artinya malaikat itu memberitahukan kepada para perempuan itu, Yesus itu sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di antara orang mati. Maka kamu harus mencari dia ke tempat orang yang hidup. Itu yang mau dikatakan oleh malaikat itu kepada para perempuan itu. Dengan penuh ketidakpastian dan ketakutan, perempuan-perempuan itu berlari menyampaikan pengalaman yang baru terjadi di dalam kehidupan. Pengalamannya Yesus itu tidak di sana. Pengalamannya malaikat, ada orang memberitahukan bahwa yang mati kembali menjadi hidup. Dan bagaimana respon daripada orang-orang yang mengikuti Yesus? Mereka tidak percaya. Mereka anggap itu omong kosong. Kenapa mereka anggap itu omong kosong? Karena dalam pikiran para murid pada saat itu bahwa akhir daripada sebuah kehidupan adalah kematian. Kalau sudah kematian itu terjadi, maka tidak ada lagi kehidupan, tidak mungkin. Tidak masuk akal orang yang mati itu bisa bangkit kembali. Secara manusiawi itu memang tidak masuk akal. Secara medis juga itu tidak masuk akal. Dan belum pernah ada sejarahnya orang yang mati itu bisa bangkit kembali. Itu omong kosong. Di dalam ketidakpastian itulah Petrus yang notabene-nya yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dia berlari dengan cepat mau membuktikan
Apakah memang Yesus itu memang sudah tidak di sana lagi? Dan benar saja bahwa Yesus itu tidak di sana karena Yesus sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat di dalam pesta Paskah ini dari kebenaran firman Tuhan ini? Bagaimana firman ini mau mengajari kita sesuai dengan tema yang dikatakan Yesus telah bangkit. Apa yang harus kita imani? Yang pertama sekali, lewat peristiwa kebangkitan ini kita mau diajarkan bagaimana sebuah pembaharuan pemikiran. Pembaharuan pemikiran yang diajarkan di sini bahwa ada sebuah pengharapan. Kematian itu tidak lagi akhir daripada segala sesuatu. Tetapi apa? Setelah kematian ada kehidupan kembali. Maka ini yang mau diajarkan. Jadi dalam firman ini kita juga mau diajarkan pribadi pas pribadi. Bahwa kematian itu yang dialami oleh Yesus menjadi kematian kita juga. Tetapi kebangkitan yang dilakukan oleh Yesus menjadi kebangkitan kita juga. Maka kita harus berpikir ulang kembali. Bahwa akhir daripada segala sesuatu bukan kematian badania. Tetapi akhir daripada segala sesuatu. Kematian setelah atau kehidupan yang kekal setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diajarkan bagaimana setiap orang yang percaya, jangan karena sebuah ketakutan, jangan karena sebuah kebimbangan, jangan karena sebuah kecemasan, iman menjadi hilang. Seperti yang dilakukan atau yang dialami oleh para murid. Yesus sudah mengajarkan kepada mereka bahwa dia akan bangkit. Tetapi karena ada pemahaman yang salah dari antara para murid, yang mereka harapkan bahwa Yesus yang mereka ikuti itu adalah yang akan menjadi raja yang memimpin mereka. Tetapi ketika Yesus mati dan kematiannya juga sangat tragis sekali, maka semuanya menjadi buyar. Iman menjadi goyah. Pengetahuan menjadi hilang. Mereka tidak meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka tidak percaya lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus akan terlaksana. Tapi oleh karena firman ini, kembali dibaharui iman mereka. Iman orang yang percaya bukan iman yang mati, tetapi iman yang hidup. Maka lewat firman ini, yang pertama kita mau diingatkan, bagaimana setiap orang yang percaya dalam kehidupan harus mempunyai iman yang hidup. Iman yang hidup seperti apa? Iman yang melakukan segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Kristus telah bangkit, maka iman kita juga harus bangkit. Tidak stagnan. Banyak sekarang orang Kristen, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, imannya masih stagnan. Kenapa kami katakan demikian? Masih dia tetap percaya kepada tahayul. Masih dia percaya kepada kuasa kegelapan. Masih dia tetap percaya kepada arwah-arwah nenek moyang dan lain sebagainya. Ini iman yang mati. Tetapi iman yang hidup, iman yang dibangkitkan oleh Yesus, yang hanya mempercayai Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mempercayai kuasa yang ada di dunia ini. Hanya kuasa Yesus. Nah, lewat firman ini, yang pertama kita diingatkan bagaimana Yesus punya kuasa menaklukkan kematian. Kematian itu ditaklukkan oleh Yesus. Maka kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini, lewat kebangkitan Yesus Kristus, kita mau diingatkan bahwa kehidupan yang lemah, kehidupan yang lemah oleh karena persoalan, oleh karena tantangan hidup, tetapi lewat kebangkitan Yesus, kita makin diteguhkan kembali. Kita makin dikuatkan kembali. Yang artinya seperti apa? Para murid pada saat itu, mereka menangis, mereka meratap, mereka bersedih sekali. Karena Yesus telah mati.
Semangat mereka untuk menjalani hidup nggak ada lagi. Tetapi ketika kebangkitan Yesus terjadi, maka ada sebuah kekuatan yang baru bagi mereka. Maka kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Mungkin persoalan datang melanda kehidupan kita, membuat kita lemah, membuat kita merahana di dalam kehidupan. Tetapi ingatlah bahwa kebangkitan Yesus yang mengalahkan segala kematian, maka itu juga mengalahkan segala kecemasan kita. Itu juga mengalahkan segala persoalan kita. Maka mari kita bangkit pribadi pas pribadi. Apa yang membuat kita terpuruk selama ini? Sebenarnya keterpurukan terbesar kita adalah karena dosa. Tetapi itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Persoalan terbesar kita sudah dikalahkan Yesus. Maka kita mari bangkit Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Mari kuatkan hidupmu. Teguhkan kakimu, teguhkan imanmu. Hadapi persoalan dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan orang yang percaya demikian dalam kehidupan. Yang ketiga Bapak Ibu, lewat kebangkitan Kristus, maka mengajarkan kepada kita duka cita berganti menjadi sukacita. Ini. Duka cita berganti dengan sukacita. Para murid dihina. Para murid menangis. Tetapi ketika kebangkitan Yesus, semuanya tangisan mereka, ratapan mereka digantikan oleh sukacita. Dan berita tentang kebangkitan Yesus sampai ke seluruh penjuru bumi, bahkan sampai kepada kita pada saat ini. Berita itu tidak omong kosong, dan itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Maka kita percaya Bapak Ibu, maka apapun tangisan kita selama ini, waktu Jumat Agung pribadi pas pribadi kita menangisi, Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib karena dosaku. Tetapi pada saat ini, kita bersuka cita, kita katakan, Tuhan terima kasih Engkau memenangkan kami. Memenangkan pribadiku dari segala keberdosaanku. Saya bersuka cita karena aku menjadi anakmu. Saya bersuka cita karena Tuhan yang kusembah, yang kumuliakan adalah Tuhan yang hidup. Maka kita harus bersuka cita dalam kehidupan ini. Biarlah momen Paskah ini waktu kita menunjukkan sukacita kita dengan kehidupan yang benar. Seperti yang Tuhan inginkan dari kita. Maka lewat firman ini kita diingatkan pribadi lepas pribadi. Percayai kebangkitan Yesus itu. Lewat kebangkitan Yesus maka mari kita masuk ke dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yaitu yang menunjukkan kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Itu merupakan kebangkitan iman kami. Ajari kami melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Ajari kami bahwa di dalam persoalan kami akan bersuka cita karena kami percaya bahwa Tuhan kami akan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Bagi setiap orang yang lemah, Tuhan bangkitkan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Bagi orang yang sakit, Tuhan pulihkan mereka sehingga mereka bersuka cita dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, salam sehat. Tuhan memberkati.